Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga ke kantor polisi terdekat. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali disorot. Pengacara keluarga Vina, Putri Maya ungkapkan bahwa sebenarnya terdapat 4 orang yang masuk dalam DPO. Hanya saja entah bagaimana caranya, 1 orang DPO tersebut justru malah dihilangkan tanpa ada alasan jelas. Putri mengungkapkan hal tersebut diketahuinya berdasarkan berkas BAP salah satu tersangka. Putri beralasan dirinya mendapatkan BAP terkait ada DPO yang diduga dihilangkan ketika bertemu dengan salah satu pengacara terpidana, Jogi Nainggolan. Terkait identitas DPO yang diduga dihilangkan dalam BAP, Putri belum mengetahui hal tersebut dari Jogi. Putri mengaku dirinya diminta Jogi agar mempelajari sendiri BAP dari para terpidana dan tak tahu alasan penghapusan tersebut. Di sisi lain, masih ada 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap hingga saat ini. Terbaru Polda Jabar pun merilis identitas 3 pelaku yang masuk dalam DPO. Kasus Vina Cirebon masih bergulir setelah difilmkan. Bahkan Hotman Paris sampai turun tangan. Pengacara Hotman Paris kembali soroti dugaan DPO dalam kasus Vina. Ia juga menyebut nama anak dari salah satu mantan bupati jadi salah satu pelaku. Dikutip dari tribunnews.com, ketiga pelaku dalam kasus Vina masih berstatus DPO. Polisi pun mengaku kesulitan dan belum dapat mengamankan ketiganya. Hal itu lantaran identitas asli 3 pelaku masih belum diketahui. Hotman Paris menanggapi isu yang menyebut pekerjaan orang tua dari salah satu pelaku merupakan mantan bupati. Mengetahui hal itu, keluarga mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, tak terima keluarganya disangkut pautkan dengan kasus Vina. Pihak keluarga pun memberikan klarifikasi terkait narasi yang diduga mengaitkan dengan keluarga mereka. Keluarga Sunjaya tak terima sosok bernama Andi dikaitkan dengan salah satu anak pasangan Sunjaya dan Andi. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara.
Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. HJ Wahyu Ciptaningsih juga mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. HJ Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua, Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka 2 potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO
pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu. Handphonenya perlu diperiksa semuanya. Ya. Yang kedua, kalau benar pelaku ada 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu. Setelah heboh diperbincangkan karena kasus belum sepenuhnya tuntas setelah 8 tahun berlalu, kasus Vina Cirebon kini diwarnai isu yang mengganjal. Mereka memberikan pengakuan yang mengejutkan terkait kasus Vina. Pengakuan ini adalah soal dugaan salah tangkap terkait para pelaku yang disebut membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam ini, mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Pihak kepolisian Polda Jabar pun akhirnya merespons terkait isu dugaan salah tangkap ini. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, katakan, pihaknya masih bekerja melakukan investigasi dalam kasus itu untuk mengungkap 3 pelaku lain yang buron. Terkait munculnya keterangan satu narapidana yang mengaku korban salah tangkap polisi, Surawan enggan meresponsnya. Menurutnya, masyarakat tidak perlu berspekulasi terhadap kasus yang kembali viral ini, sebab penyidik masih terus bekerja di lapangan. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga ke kantor polisi terdekat. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali disorot. Pengacara keluarga Vina, Putri Maya ungkapkan bahwa sebenarnya terdapat 4 orang yang masuk dalam DPO. Hanya saja entah bagaimana caranya, 1 orang DPO tersebut justru malah dihilangkan tanpa ada alasan jelas. Putri mengungkapkan hal tersebut diketahuinya berdasarkan berkas BAP salah satu tersangka. Putri beralasan dirinya mendapatkan BAP terkait ada DPO yang diduga dihilangkan ketika bertemu dengan salah satu pengacara terpidana, Jogi Nainggolan. Terkait identitas DPO yang diduga dihilangkan dalam BAP, Putri belum mengetahui hal tersebut dari Jogi. Putri mengaku dirinya diminta Jogi agar mempelajari sendiri BAP dari para terpidana dan tak tahu alasan penghapusan tersebut. Di sisi lain, masih ada 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap hingga saat ini. Terbaru Polda Jabar pun merilis identitas 3 pelaku yang masuk dalam DPO.
Kasus Vina Cirebon masih bergulir setelah difilmkan. Bahkan Hotman Paris sampai turun tangan. Pengacara Hotman Paris kembali soroti dugaan DPO dalam kasus Vina. Ia juga menyebut nama anak dari salah satu mantan bupati jadi salah satu pelaku. Dikutip dari tribunnews.com, ketiga pelaku dalam kasus Vina masih berstatus DPO. Polisi pun mengaku kesulitan dan belum dapat mengamankan ketiganya. Hal itu lantaran identitas asli tiga pelaku masih belum diketahui. Hotman Paris menanggapi isu yang menyebut pekerjaan orang tua dari salah satu pelaku merupakan mantan bupati. Mengetahui hal itu, keluarga mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, tak terima keluarganya disangkut pautkan dengan kasus Vina. Pihak keluarga pun memberikan klarifikasi terkait narasi yang diduga mengaitkan dengan keluarga mereka. Keluarga Sunjaya tak terima sosok bernama Andi dikaitkan dengan salah satu anak pasangan Sunjaya dan Andi. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. HJ Wahyu Ciptaningsih juga mantan wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. HJ Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua,
Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka dua potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu. Handphonenya perlu diperiksa semuanya, ya. Yang kedua, kalau benar pelakunya 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu. Setelah heboh diperbincangkan karena kasus belum sepenuhnya tuntas setelah 8 tahun berlalu, kasus Vina Cirebon kini diwarnai isu yang mengganjal. Mereka memberikan pengakuan yang mengejutkan terkait kasus Vina. Pengakuan ini adalah soal dugaan salah tangkap terkait para pelaku yang disebut membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam ini, mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Pihak kepolisian Polda Jabar pun akhirnya merespons terkait isu dugaan salah tangkap ini. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, katakan, pihaknya masih bekerja melakukan investigasi dalam kasus itu untuk mengungkap 3 pelaku lain yang buron. Terkait munculnya keterangan satu narapidana yang mengaku korban salah tangkap polisi, Surawan enggan meresponsnya. Menurutnya, masyarakat tidak perlu berspekulasi terhadap kasus yang kembali viral ini, sebab penyidik masih terus bekerja di lapangan. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga ke kantor polisi terdekat. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam.
Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali disorot. Pengacara keluarga Vina, Putri Maya ungkapkan bahwa sebenarnya terdapat 4 orang yang masuk dalam DPO. Hanya saja entah bagaimana caranya, 1 orang DPO tersebut justru malah dihilangkan tanpa ada alasan jelas. Putri mengungkapkan hal tersebut diketahuinya berdasarkan berkas BAP salah satu tersangka. Putri beralasan dirinya mendapatkan BAP terkait ada DPO yang diduga dihilangkan ketika bertemu dengan salah satu pengacara terpidana, Jogi Nainggolan. Terkait identitas DPO yang diduga dihilangkan dalam BAP, Putri belum mengetahui hal tersebut dari Jogi. Putri mengaku dirinya diminta Jogi agar mempelajari sendiri BAP dari para terpidana dan tak tahu alasan penghapusan tersebut. Di sisi lain, masih ada 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap hingga saat ini. Terbaru Polda Jabar pun merilis identitas 3 pelaku yang masuk dalam DPO. Kasus Vina Cirebon masih bergulir setelah difilmkan. Bahkan Hotman Paris sampai turun tangan. Pengacara Hotman Paris kembali soroti dugaan DPO dalam kasus Vina. Ia juga menyebut nama anak dari salah satu mantan bupati jadi salah satu pelaku. Dikutip dari tribunnews.com, ketiga pelaku dalam kasus Vina masih berstatus DPO. Polisi pun mengaku kesulitan dan belum dapat mengamankan ketiganya. Hal itu lantaran identitas asli 3 pelaku masih belum diketahui. Hotman Paris menanggapi isu yang menyebut pekerjaan orang tua dari salah satu pelaku merupakan mantan bupati. Mengetahui hal itu, keluarga mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, tak terima keluarganya disangkut pautkan dengan kasus Vina. Pihak keluarga pun memberikan klarifikasi terkait narasi yang diduga mengaitkan dengan keluarga mereka. Keluarga Sunjaya tak terima sosok bernama Andi dikaitkan dengan salah satu anak pasangan Sunjaya dan Andi. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan AF. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan AF yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. HJ Wahyu Ciptaningsih juga mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. HJ Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon.
Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua, Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka 2 potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu. Handphonenya perlu diperiksa semuanya, ya. Yang kedua, kalau benar pelakunya 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu. Setelah heboh diperbincangkan karena kasus belum sepenuhnya tuntas setelah 8 tahun berlalu, kasus Vina Cirebon kini diwarnai isu yang mengganjal. Mereka memberikan pengakuan yang mengejutkan terkait kasus Vina. Pengakuan ini adalah soal dugaan salah tangkap terkait para pelaku yang disebut membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam ini, mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Pihak kepolisian Polda Jabar pun akhirnya merespons terkait isu dugaan salah tangkap ini. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, katakan, pihaknya masih bekerja melakukan investigasi dalam kasus itu untuk mengungkap 3 pelaku lain yang buron. Terkait munculnya keterangan satu narapidana yang mengaku korban salah tangkap polisi, Surawan enggan meresponsnya. Menurutnya, masyarakat tidak perlu berspekulasi terhadap kasus yang kembali viral ini, sebab penyidik masih terus bekerja di lapangan. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan,
polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada satu terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga ke kantor polisi terdekat. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali disorot. Pengacara keluarga Vina, Putri Maya ungkapkan bahwa sebenarnya terdapat 4 orang yang masuk dalam DPO. Hanya saja entah bagaimana caranya, 1 orang DPO tersebut justru malah dihilangkan tanpa ada alasan jelas. Putri mengungkapkan hal tersebut diketahuinya berdasarkan berkas BAP salah satu tersangka. Putri beralasan dirinya mendapatkan BAP terkait ada DPO yang diduga dihilangkan ketika bertemu dengan salah satu pengacara terpidana, Jogi Nainggolan. Terkait identitas DPO yang diduga dihilangkan dalam BAP, Putri belum mengetahui hal tersebut dari Jogi. Putri mengaku dirinya diminta Jogi agar mempelajari sendiri BAP dari para terpidana dan tak tahu alasan penghapusan tersebut. Di sisi lain, masih ada 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap hingga saat ini. Terbaru Polda Jabar pun merilis identitas 3 pelaku yang masuk dalam DPO. Kasus Vina Cirebon masih bergulir setelah difilmkan. Bahkan Hotman Paris sampai turun tangan. Pengacara Hotman Paris kembali soroti dugaan DPO dalam kasus Vina. Ia juga menyebut nama anak dari salah satu mantan bupati jadi salah satu pelaku. Dikutip dari tribunnews.com, ketiga pelaku dalam kasus Vina masih berstatus DPO. Polisi pun mengaku kesulitan dan belum dapat mengamankan ketiganya. Hal itu lantaran identitas asli 3 pelaku masih belum diketahui. Hotman Paris menanggapi isu yang menyebut pekerjaan orang tua dari salah satu pelaku merupakan mantan bupati. Mengetahui hal itu, keluarga mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, tak terima keluarganya disangkut pautkan dengan kasus Vina. Pihak keluarga pun memberikan klarifikasi terkait narasi yang diduga mengaitkan dengan keluarga mereka. Keluarga Sunjaya tak terima sosok bernama Andi dikaitkan dengan salah satu anak pasangan Sunjaya dan Andi. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya.
Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan AF. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan AF yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. HJ Wahyu Ciptaningsih juga mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. HJ Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua, Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu kebelakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka 2 potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu. Handphonenya perlu diperiksa semuanya, ya. Yang kedua, kalau benar pelaku ada 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu. Setelah heboh diperbincangkan karena kasus belum sepenuhnya tuntas setelah 8 tahun berlalu,
kasus Vina Cirebon kini diwarnai isu yang mengganjal. Mereka memberikan pengakuan yang mengejutkan terkait kasus Vina. Pengakuan ini adalah soal dugaan salah tangkap terkait para pelaku yang disebut membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam ini, mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Pihak kepolisian Polda Jabar pun akhirnya merespons terkait isu dugaan salah tangkap ini. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, katakan, pihaknya masih bekerja melakukan investigasi dalam kasus itu untuk mengungkap 3 pelaku lain yang buron. Terkait munculnya keterangan satu narapidana yang mengaku korban salah tangkap polisi, Surawan enggan meresponsnya. Menurutnya, masyarakat tidak perlu berspekulasi terhadap kasus yang kembali viral ini, sebab penyidik masih terus bekerja di lapangan. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga ke kantor polisi terdekat. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali disorot. Pengacara keluarga Vina, Putri Maya ungkapkan bahwa sebenarnya terdapat 4 orang yang masuk dalam DPO. Hanya saja entah bagaimana caranya, 1 orang DPO tersebut justru malah dihilangkan tanpa ada alasan jelas. Putri mengungkapkan hal tersebut diketahuinya berdasarkan berkas BAP salah satu tersangka. Putri beralasan dirinya mendapatkan BAP terkait ada DPO yang diduga dihilangkan ketika bertemu dengan salah satu pengacara terpidana, Jogi Nainggolan. Terkait identitas DPO yang diduga dihilangkan dalam BAP, Putri belum mengetahui hal tersebut dari Jogi. Putri mengaku dirinya diminta Jogi agar mempelajari sendiri BAP dari para terpidana dan tak tahu alasan penghapusan tersebut. Di sisi lain, masih ada 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap hingga saat ini. Terbaru Polda Jabar pun merilis identitas 3 pelaku yang masuk dalam DPO.
Kasus Vina Cirebon masih bergulir setelah difilmkan. Bahkan Hotman Paris sampai turun tangan. Pengacara Hotman Paris kembali soroti dugaan DPO dalam kasus Vina. Ia juga menyebut nama anak dari salah satu mantan bupati jadi salah satu pelaku. Dikutip dari tribunnews.com, ketiga pelaku dalam kasus Vina masih berstatus DPO. Polisi pun mengaku kesulitan dan belum dapat mengamankan ketiganya. Hal itu lantaran identitas asli tiga pelaku masih belum diketahui. Hotman Paris menanggapi isu yang menyebut pekerjaan orang tua dari salah satu pelaku merupakan mantan bupati. Mengetahui hal itu, keluarga mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, tak terima keluarganya disangkut pautkan dengan kasus Vina. Pihak keluarga pun memberikan klarifikasi terkait narasi yang diduga mengaitkan dengan keluarga mereka. Keluarga Sunjaya tak terima sosok bernama Andi dikaitkan dengan salah satu anak pasangan Sunjaya dan Andi. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. H.J. Wahyu Ciptaningsih juga mantan wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. H.J. Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua,
Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu kebelakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka dua potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu. Handphonenya perlu diperiksa semuanya, ya. Yang kedua, kalau benar pelakunya 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu. Setelah heboh diperbincangkan karena kasus belum sepenuhnya tuntas setelah 8 tahun berlalu, kasus Vina Cirebon kini diwarnai isu yang mengganjal. Mereka memberikan pengakuan yang mengejutkan terkait kasus Vina. Pengakuan ini adalah soal dugaan salah tangkap terkait para pelaku yang disebut membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam ini, mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Pihak kepolisian Polda Jabar pun akhirnya merespons terkait isu dugaan salah tangkap ini. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, katakan, pihaknya masih bekerja melakukan investigasi dalam kasus itu untuk mengungkap 3 pelaku lain yang buron. Terkait munculnya keterangan satu narapidana yang mengaku korban salah tangkap polisi, Surawan enggan meresponsnya. Menurutnya, masyarakat tidak perlu berspekulasi terhadap kasus yang kembali viral ini, sebab penyidik masih terus bekerja di lapangan. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga ke kantor polisi terdekat. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam.
Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali disorot. Pengacara keluarga Vina, Putri Maya ungkapkan bahwa sebenarnya terdapat 4 orang yang masuk dalam DPO. Hanya saja entah bagaimana caranya, 1 orang DPO tersebut justru malah dihilangkan tanpa ada alasan jelas. Putri mengungkapkan hal tersebut diketahuinya berdasarkan berkas BAP salah satu tersangka. Putri beralasan dirinya mendapatkan BAP terkait ada DPO yang diduga dihilangkan ketika bertemu dengan salah satu pengacara terpidana, Jogi Nainggolan. Terkait identitas DPO yang diduga dihilangkan dalam BAP, Putri belum mengetahui hal tersebut dari Jogi. Putri mengaku dirinya diminta Jogi agar mempelajari sendiri BAP dari para terpidana dan tak tahu alasan penghapusan tersebut. Di sisi lain, masih ada 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap hingga saat ini. Terbaru Polda Jabar pun merilis identitas 3 pelaku yang masuk dalam DPO. Kasus Vina Cirebon masih bergulir setelah difilmkan. Bahkan Hotman Paris sampai turun tangan. Pengacara Hotman Paris kembali soroti dugaan DPO dalam kasus Vina. Ia juga menyebut nama anak dari salah satu mantan bupati jadi salah satu pelaku. Dikutip dari tribunnews.com, ketiga pelaku dalam kasus Vina masih berstatus DPO. Polisi pun mengaku kesulitan dan belum dapat mengamankan ketiganya. Hal itu lantaran identitas asli 3 pelaku masih belum diketahui. Hotman Paris menanggapi isu yang menyebut pekerjaan orang tua dari salah satu pelaku merupakan mantan bupati. Mengetahui hal itu, keluarga mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, tak terima keluarganya disangkut pautkan dengan kasus Vina. Pihak keluarga pun memberikan klarifikasi terkait narasi yang diduga mengaitkan dengan keluarga mereka. Keluarga Sunjaya tak terima sosok bernama Andi dikaitkan dengan salah satu anak pasangan Sunjaya dan Andi. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar.
Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. HJ Wahyu Ciptaningsih juga mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. HJ Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua, Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka 2 potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu. Handphonenya perlu diperiksa semuanya, ya. Yang kedua, kalau benar pelakunya 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu. Setelah heboh diperbincangkan karena kasus belum sepenuhnya tuntas setelah 8 tahun berlalu, kasus Vina Cirebon kini diwarnai isu yang mengganjal. Mereka memberikan pengakuan yang mengejutkan terkait kasus Vina. Pengakuan ini adalah soal dugaan salah tangkap terkait para pelaku yang disebut membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam ini, mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Pihak kepolisian Polda Jabar pun akhirnya merespons terkait isu dugaan salah tangkap ini. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, katakan, pihaknya masih bekerja melakukan investigasi dalam kasus itu untuk mengungkap 3 pelaku lain yang buron. Terkait munculnya keterangan satu narapidana yang mengaku korban salah tangkap polisi, Surawan enggan meresponsnya. Menurutnya, masyarakat tidak perlu berspekulasi terhadap kasus yang kembali viral ini, sebab penyidik masih terus bekerja di lapangan.
kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga, ke kantor polisi terdekat. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali disorot, pengacara keluarga Vina, Putri Maya ungkapkan bahwa sebenarnya terdapat 4 orang yang masuk dalam DPO. Hanya saja entah bagaimana caranya, 1 orang DPO tersebut justru malah dihilangkan tanpa ada alasan jelas. Putri mengungkapkan hal tersebut diketahuinya berdasarkan berkas BAP salah satu tersangka. Putri beralasan dirinya mendapatkan BAP terkait ada DPO yang diduga dihilangkan ketika bertemu dengan salah satu pengacara terpidana, Jogi Nainggolan. Terkait identitas DPO yang diduga dihilangkan dalam BAP, Putri belum mengetahui hal tersebut dari Jogi. Putri mengaku dirinya diminta Jogi agar mempelajari sendiri BAP dari para terpidana dan tak tahu alasan penghapusan tersebut. Di sisi lain, masih ada 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap hingga saat ini. Terbaru Polda Jabar pun merilis identitas 3 pelaku yang masuk dalam DPO. Kasus Vina Cirebon masih bergulir setelah difilmkan. Bahkan Hotman Paris sampai turun tangan. Pengacara Hotman Paris kembali soroti dugaan DPO dalam kasus Vina. Ia juga menyebut nama anak dari salah satu mantan bupati jadi salah satu pelaku. Dikutip dari tribunnews.com, ketiga pelaku dalam kasus Vina masih berstatus DPO. Polisi pun mengaku kesulitan dan belum dapat mengamankan ketiganya. Hal itu lantaran identitas asli 3 pelaku masih belum diketahui. Hotman Paris menanggapi isu yang menyebut pekerjaan orang tua dari salah satu pelaku merupakan mantan bupati. Mengetahui hal itu, keluarga mantan bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, tak terima keluarganya disangkut pautkan dengan kasus Vina. Pihak keluarga pun memberikan klarifikasi terkait narasi yang diduga mengaitkan dengan keluarga mereka. Keluarga Sunjaya tak terima sosok bernama Andi dikaitkan dengan salah satu anak pasangan Sunjaya dan Andi. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara.
Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. H.J. Wahyu Ciptaningsih juga mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. H.J. Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua, Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu kebelakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka 2 potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO
pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu. Handphonenya perlu diperiksa semuanya. Ya. Yang kedua, kalau benar pelakunya 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu. Setelah heboh diperbincangkan karena kasus belum sepenuhnya tuntas setelah 8 tahun berlalu, kasus Vina Cirebon kini diwarnai isu yang mengganjal. Mereka memberikan pengakuan yang mengejutkan terkait kasus Vina. Pengakuan ini adalah soal dugaan salah tangkap terkait para pelaku yang disebut membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam ini, mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Pihak kepolisian Polda Jabar pun akhirnya merespons terkait isu dugaan salah tangkap ini. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, katakan, pihaknya masih bekerja melakukan investigasi dalam kasus itu untuk mengungkap 3 pelaku lain yang buron. Terkait munculnya keterangan satu narapidana yang mengaku korban salah tangkap polisi, Surawan enggan meresponsnya. Menurutnya, masyarakat tidak perlu berspekulasi terhadap kasus yang kembali viral ini, sebab penyidik masih terus bekerja di lapangan. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga, ke kantor polisi terdekat. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali disorot. Pengacara keluarga Vina, Putri Maya ungkapkan bahwa sebenarnya terdapat 4 orang yang masuk dalam DPO. Hanya saja entah bagaimana caranya, 1 orang DPO tersebut justru malah dihilangkan tanpa ada alasan jelas. Putri mengungkapkan hal tersebut diketahuinya berdasarkan berkas BAP salah satu tersangka. Putri beralasan dirinya mendapatkan BAP terkait ada DPO yang diduga dihilangkan ketika bertemu dengan salah satu pengacara terpidana, Jogi Nainggolan. Terkait identitas DPO yang diduga dihilangkan dalam BAP, Putri belum mengetahui hal tersebut dari Jogi. Putri mengaku dirinya diminta Jogi agar mempelajari sendiri BAP dari para terpidana dan tak tahu alasan penghapusan tersebut. Di sisi lain, masih ada 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap hingga saat ini. Terbaru Polda Jabar pun merilis identitas 3 pelaku yang masuk dalam DPO.
Kasus Vina Cirebon masih bergulir setelah difilmkan. Bahkan Hotman Paris sampai turun tangan. Pengacara Hotman Paris kembali soroti dugaan DPO dalam kasus Vina. Ia juga menyebut nama anak dari salah satu mantan bupati jadi salah satu pelaku. Dikutip dari tribunnews.com, ketiga pelaku dalam kasus Vina masih berstatus DPO. Polisi pun mengaku kesulitan dan belum dapat mengamankan ketiganya. Hal itu lantaran identitas asli tiga pelaku masih belum diketahui. Hotman Paris menanggapi isu yang menyebut pekerjaan orang tua dari salah satu pelaku merupakan mantan bupati. Mengetahui hal itu, keluarga mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, tak terima keluarganya disangkut pautkan dengan kasus Vina. Pihak keluarga pun memberikan klarifikasi terkait narasi yang diduga mengaitkan dengan keluarga mereka. Keluarga Sunjaya tak terima sosok bernama Andi dikaitkan dengan salah satu anak pasangan Sunjaya dan Andi. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. H.J. Wahyu Ciptaningsih juga mantan wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. H.J. Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua,
Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu kebelakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka dua potensi besar untuk mengetahui di mana tiga pelaku yang DPO. Satu, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan tiga orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu, handphonenya perlu diperiksa semuanya, ya. Yang kedua, kalau benar pelakunya 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu. Setelah heboh diperbincangkan karena kasus belum sepenuhnya tuntas setelah 8 tahun berlalu, kasus Vina Cirebon kini diwarnai isu yang mengganjal. Mereka memberikan pengakuan yang mengejutkan terkait kasus Vina. Pengakuan ini adalah soal dugaan salah tangkap terkait para pelaku yang disebut membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam ini, mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Pihak kepolisian Polda Jabar pun akhirnya merespons terkait isu dugaan salah tangkap ini. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, katakan, pihaknya masih bekerja melakukan investigasi dalam kasus itu untuk mengungkap 3 pelaku lain yang buron. Terkait munculnya keterangan satu narapidana yang mengaku korban salah tangkap polisi, Surawan enggan meresponsnya. Menurutnya, masyarakat tidak perlu berspekulasi terhadap kasus yang kembali viral ini, sebab penyidik masih terus bekerja di lapangan. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga ke kantor polisi terdekat. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam.
Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali disorot. Pengacara keluarga Vina, Putri Maya ungkapkan bahwa sebenarnya terdapat 4 orang yang masuk dalam DPO. Hanya saja entah bagaimana caranya, 1 orang DPO tersebut justru malah dihilangkan tanpa ada alasan jelas. Putri mengungkapkan hal tersebut diketahuinya berdasarkan berkas BAP salah satu tersangka. Putri beralasan dirinya mendapatkan BAP terkait ada DPO yang diduga dihilangkan ketika bertemu dengan salah satu pengacara terpidana, Jogi Nainggolan. Terkait identitas DPO yang diduga dihilangkan dalam BAP, Putri belum mengetahui hal tersebut dari Jogi. Putri mengaku dirinya diminta Jogi agar mempelajari sendiri BAP dari para terpidana dan tak tahu alasan penghapusan tersebut. Di sisi lain, masih ada 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap hingga saat ini. Terbaru Polda Jabar pun merilis identitas 3 pelaku yang masuk dalam DPO. Kasus Vina Cirebon masih bergulir setelah difilmkan. Bahkan Hotman Paris sampai turun tangan. Pengacara Hotman Paris kembali soroti dugaan DPO dalam kasus Vina. Ia juga menyebut nama anak dari salah satu mantan bupati jadi salah satu pelaku. Dikutip dari tribunnews.com, ketiga pelaku dalam kasus Vina masih berstatus DPO. Polisi pun mengaku kesulitan dan belum dapat mengamankan ketiganya. Hal itu lantaran identitas asli 3 pelaku masih belum diketahui. Hotman Paris menanggapi isu yang menyebut pekerjaan orang tua dari salah satu pelaku merupakan mantan bupati. Mengetahui hal itu, keluarga mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, tak terima keluarganya disangkut pautkan dengan kasus Vina. Pihak keluarga pun memberikan klarifikasi terkait narasi yang diduga mengaitkan dengan keluarga mereka. Keluarga Sunjaya tak terima sosok bernama Andi dikaitkan dengan salah satu anak pasangan Sunjaya dan Andi. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina membuat publik berspekulasi terkait sosok pelaku, salah satu yang jadi sasaran yakni anak ex-Bupati Cirebon bernama Ramadhani. Hal itu lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani atau Ramadhani. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak membantah dan menguak bukti lain, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu, kala itu usianya masih duduk di bangku sekolah dasar.
Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. HJ Wahyu Ciptaningsih juga mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 membantah tegas tudingan yang ramai dialamatkan publik kepada salah satu putranya. HJ Wahyu Ciptaningsih menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memberikan pernyataan mengejutkan. 8 tahun kasus ini berlalu, pengacara pelaku justru membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni ER, HAS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dijerat vonis seumur hidup. Pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan, menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Tak hanya itu, Jogi juga mengurai 3 alibi kliennya tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pertama, Jogi mengatakan bahwa kliennya bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana berkas perkara. Kedua, Jogi menyebut bahwa kliennya bukan geng motor seperti yang selama ini dikatakan. Jogi juga mengatakan bahwa kliennya tidak mengenal ketiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia menegaskan kliennya mengaku tidak ada di TKP saat Vina dan Eki tewas di jembatan layang kawasan kota Cirebon. Mendengar alibi yang dikeluarkan oleh para pengacara pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak tinggal diam. Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga Vina mengaku tak terima Vina dan Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal, sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikannya. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui pihaknya belum mengetahui lebih dalam soal proses persidangan hingga detail kasus Vina, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meski begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya Rumanti meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Pesan Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, kalau benar pelakunya pembunuhan tersebut 11 orang dan 8 orang yang baru sudah divonis, maka 2 potensi besar untuk mengetahui di mana 3 pelaku yang DPO. 1, keluarganya pasti tahu di mana keberadaan 3 orang DPO, karena budaya Indonesia dalam semua kasus-kasus DPO pada umumnya si pelaku itu selalu menghubungi keluarganya. Jadi cek digital itu sangat perlu. Handphonenya perlu diperiksa semuanya, ya. Yang kedua, kalau benar pelakunya 11, pasti keluarga yang 3 orang ini pasti membina hubungan, memaintain dengan 8 orang yang sudah divonis agar jangan membocorkan. Maka perlu. Setelah heboh diperbincangkan karena kasus belum sepenuhnya tuntas setelah 8 tahun berlalu, kasus Vina Cirebon kini diwarnai isu yang mengganjal. Mereka memberikan pengakuan yang mengejutkan terkait kasus Vina. Pengakuan ini adalah soal dugaan salah tangkap terkait para pelaku yang disebut membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam ini, mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Pihak kepolisian Polda Jabar pun akhirnya merespons terkait isu dugaan salah tangkap ini. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, katakan, pihaknya masih bekerja melakukan investigasi dalam kasus itu untuk mengungkap 3 pelaku lain yang buron. Terkait munculnya keterangan satu narapidana yang mengaku korban salah tangkap polisi, Surawan enggan meresponsnya. Menurutnya, masyarakat tidak perlu berspekulasi terhadap kasus yang kembali viral ini, sebab penyidik masih terus bekerja di lapangan.
Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga, ke kantor polisi terdekat. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali disorot, pengacara keluarga Vina, Putri Maya ungkapkan bahwa sebenarnya terdapat 4 orang yang masuk dalam DPO. Hanya saja entah bagaimana caranya, 1 orang DPO tersebut justru malah dihilangkan tanpa ada alasan jelas. Putri mengungkapkan hal tersebut diketahuinya berdasarkan berkas BAP salah satu tersangka. Putri beralasan dirinya mendapatkan BAP terkait ada DPO yang diduga dihilangkan ketika bertemu dengan salah satu pengacara terpidana, Jogi Nainggolan. Terkait identitas DPO yang diduga dihilangkan dalam BAP, Putri belum mengetahui hal tersebut dari Jogi. Putri mengaku dirinya diminta Jogi agar mempelajari sendiri BAP dari para terpidana dan tak tahu alasan penghapusan tersebut. Di sisi lain, masih ada 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap hingga saat ini. Terbaru Polda Jabar pun merilis identitas 3 pelaku yang masuk dalam DPO. Kasus Vina Cirebon masih bergulir setelah difilmkan. Bahkan Hotman Paris sampai turun tangan. Pengacara Hotman Paris kembali soroti dugaan DPO dalam kasus